Inggris asli betul ya. Gara-gara beliau dan para guru tidak banyak dibantu kayak di Muhammad Lutfi, ada Kiai Saifuddin betul ya. Siapa lagi bantu saya? Kiai Ahmad Sanari, Kiai Haji Robur, Imam kita, Kiai Haji Iblis dan lain-lain ya. Kalau disebutin orang juga semua ada maaf. Tentunya ya Allah ya orang-orang soleh betul. Nah kalau pengen lihat orang soleh lihat aja di masjid yang sholat subuhnya jamaah. Makanya saya kalau dia subuh di mana kan boleh dengar semangat. Mudah-mudahan menjadi semuanya mereka sebagai hamba Allah. Dia akan pantas bagi semangat dan semangat kali ini. Selain rasa syukur kita ada dari Rabbi atas berbagai macam nikmat yang Allah beri kepada kita. Banyak betul sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Mata kita tak sanggup melihat, lisan kita tak sanggup mengucap, bahkan jiwa dan raga kita pun tak sanggup meraba. Sampai di mana yang menjadi batasan-batasan nikmat. Nikmat yang dijadikan kelestarian yang kita syukuri dan berbalik menjadi adab apabila tidak kita syukuri. Lagi syakartum azidannakum wa in kafartum min adabi. Dan dari sekian banyak nikmat itu salah satunya adalah Allah beri kesempatan, kekuatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia dalam rangka kegiatan rutinitas kita yaitu subuh berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah sedang insya Allah akan kita lakukan mendapat ridha dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang dalam karena tugas saya membaca kitab karena di belakang banyak guru ada waktunya hanya tua banget. Kalau belum waktunya itu biasanya mati lebih dulu gitu. Besok pakai sekarang, besok pakai sekarang. Baca Fatihah dulu ya, biar saya menerima kewajiban. Ini kita bawa kitab, ya perlu dibacain Fatihah, betul. Dulu waktu saya mondok di Jawa Timur, itu ada orang ambil desertasi. Tahu desertasi ya? Itu abon dibungkus ketan, pisang. Desertasi itu S3 ya. Kalau S1 itu skripsi, S2 tesis. Itu dia bikin desertasi, lulus, dapat gelar doktor. Nggak tahunya dicopot gara-gara di dalamnya masukin footnote yang bukan dari kitab dia. Disangka dia telah melakukan pencurian secara intelektual. Dia melakukan plagiat, dicopot gelar dokternya gara-gara nggak nyantumin pendapat satu kaul. Akhirnya dia kata. Bahkan dalam tradisi pesantren dulu, Imam Malik aja pengarang Alfiyah pernah disindir oleh Imam Mu'ti. Al-hayyu qad yaghlabu al-mayitin. Terkadang orang yang mati, orang-orang yang hidup mengalahkan 1000 mayit. Ketika dia ngarang kitab Alfiyah, dia banggain bahwa kitab saya lebih baik daripada kitab guru saya begitu katanya. Kata-kata Ibnu Mu'ti, al-hayyu qad yaghlabu al-mayitin. Terkadang kan kalau qad masuk fi'il mudhari artinya terkadang ya. Kalau masuk fi'il madhi artinya sungguh. Terkadang orang hidup sanggup mengalahkan 1000 mayat. Orang mati disentil juga dia akan bayar. Makanya kita baca Fatihah ya buat pengarang kitab. Dan kalau saya diam, sebut nama guru, sebut nama orang tua. Karena beliau lah kita tahu alim-aliman. Makanya kan ada guru yang punya anak. Kayak apa itu guru? Kalau nggak punya anak, saya pengen Fatihah. Nah kan kita orang tua kita baca Fatihah. Kalau enggak kita, siapa yang mau Fatihahin bapak kita? Ada yang mau. Tetangga nggak bakalan mau dia Fatihahin bapak kita. Kecuali kita panggil ke rumahnya, pulang mau berkat, baru dia mau Fatihahin bapak kita. Betul? Nanti kalau dia sebut nama orang tua, nama guru, ya ada benar. Biru aba'akum tabarukum abnaukum. Berbakti kalian kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian. Jangan tuntut anak kita, nah taat kepada aku bapak. Jangan begitu. Tapi lihat kita kepada bapak dan mak kita. Nah, ya wahai miskin, ini duit 200.000. Doakan bapak saya ya. Wahai yatim, ini duit 300.000. Doakan mak saya ya. Kalau kita rajin begitu, anak kita pasti ingat kita terus. Kalau kita dipendem kuliah. Makanya dalam setiap momen saya ajak yuk kita baca Fatihah buat guru-guru kita, buat orang tua kita. Mudah-mudahan beliau semua dia punya dosa. Diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua Allah. Kalau ada orang tua dan guru masih hidup, masih ada ya Allah, panjangkan usia mereka dalam Quran, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu, bid'ah, dunia.
Dan kita yang ngaji subuh-subuh udah ngaji, orang lagi pada tidur kita ngaji, ya Allah, Allah nggak mudah. Benar ini. Mama ya hidup itu sinergitas, kita tekan per 2 kilo dia akan memantul dengan kekuatan yang sama. Allah nggak mudah, langkah kaki kita direken. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu ma athar. Dulu ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasul, enak kali rumah kalau dekat masjid, duk nyampe, duk nyampe. Enak kali pindah dekat rumah masjid, begitu. Rumahnya jauh di ujung kota Madinah. Silakan buka ini asbabun nuzul dari ini ayat dari surah Yasin. Ayatnya berapa? Cari sendiri, saya ngapal begitu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Akhirnya nggak dikasih pindah. Ternyata begitu ya, kita baca Fatihah jadi ngantuk belok lagi gitu ya. Kelar. Ini sih ada waktu, harus mengerjakan. Jadi banyak guru masih duduk di sini. Kagak bakal mau lah. Kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kalau masih hidup dari kita ini ya. Lillahi wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil bait wa ashabihi al khulafa'ir rasyidin wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Thumma ila abaihi wa ummahatihim wa shaykhina wa alimina wa usaidina wa ashabihi kalina wa liman ahsana ilayhim muslim wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al-amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika wa shaqqi wa ardi wa gharibiha min awal ad-dunya wa khususan al-imam يحيى بن شرف النواب الشافعي نفعنا به ذريع لنا وللمسلمين واخر الصال الى ابواب له الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi'udhihi. La ilaha tadi ya. Siapa sih namanya ini? Istiqomah. Donatur bikinnya ini. Donatur. Istiqomah bikinnya belum kali ganti. Kita kajian itu Idris kasih 10 liter selesai lah. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa afafa alaina min barakati fidrain. Sampai ila anqal anna rajulan darilul basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Singkat karena waktu juga dibatasi. Jadi dulu ada orang buta, Dorirul Basari, datang kepada Nabi begitu. Orang buta datang ke Nabi Muhammadin. Ya Rasulullah, doain apa? Saya dari kecil nggak ngelihat. Enak kali ngelihat indahnya dunia, tak dapat dinikmatinya. Kata Kak Roma. Dia demen berarti gitu. Enak kali ngelihat gunung, enak kali ngelihat bintang ke bintang. Doain apa biar saya melek, pengen banget ngelihat. Apa kata Nabi? In syi'ta sabarta fahuwa khairul laka wa in syi'ta da'utu. Kalau lu mau gua doain, tapi kalau lu sabar fahuwa khairul laka, dan itu lebih baik bagimu. Jadi bapak kita berangkat ke masjid, orang buta berangkat ke masjid, pahalanya gedean mana? Orang buta. Jadi ibadah itu kalau semakin ditekan, itu semakin pahalanya semakin tinggi. Begitu kata Jalaluddin Rumi. Jadi filosofi ibadah itu harus nggak enak, makanya dikasih pahala. Sholat enak nggak? Lah kagak enak, lah bener. Pakai gaya enak Ustadz. Saya kalau nggak sholat pegel-pegel melendung. Lah benar. Puasa enak nggak? Lah kagak enak, dari pagi sampai sore kita kagak makan. Karena nggak enak lah, dikasih pahala. Begitu kata Jalaluddin Rumi. Jadi ibadah tuh semakin, kuliah subuh orang lagi pada molor, lagi pada ngantuk, makanya pahalanya lebih gede dari yang lain. Mudah-mudahan kita direken ini semua ibadah dan dapat ridho. Jadi kalau lu mau, lu sabar. Kalau mau gue doain nih. Apa kata nih orang buta? Doain aja dah gitu. Saya pengen banget ngeliat. Bertahun-tahun saya merem,
Apalagi tetangga lakinya baru mati, saya pengen ngelihat jandanya begitu. Kagak, ini bener. Ini kita pakai bahasa Depok aja ya. Doain aja dah. Rasulullah ngajarin doa. Ini saya kutip dalam kitabnya Imam Nawawi di bab sholat hajat. Nah, jadi Rasulullah nyuruh sholat hajat 2 rakaat, habis assalamualaikum suruh doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammadu. Ini yang tukang baca rawi ya. Ya Muhammadu. Kalau isim mufrad kemasukan harfun nida kudu rofa, tapi jangan pakai tanwin. Kan dia ma'rifah. Kalau misalnya masuk mudhafun ilaih, dia wajib nasab. Marhaban ya nurul. Jangan ya nurul, kan udah ngaji tiap subuh ya. Ya nurul lah ini. Kalau masuk mudhafun ilaih, dia kudu nasab. Inni tawajjahtu ibika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdoli. Allahumma syafi'hu fi qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Habis doa begini melek. Bahkan lebih tegas daripada, bukan ini yang saya akan bahas, tapi yang saya bahas kata-katanya Allahumma inni as'aluka. Lihat doanya Nabi masih hidup, dia ngajarin minta kepada Allah, tapi binabiyika, ini yang kita bahas, dengan pelantara nabimu. Nah, dalam kajian ahli sunnah wal jamaah ini yang dibilang tawassul, tahu? Nah, jadi pengen dapat manfaat, menolak bahaya dengan menyebut nama Allah. Dan ini insya Allah kita bahas. Ini terus apa? Udah cukup? Terus ya. Habis kasih waktunya. Tuh Ustaz Ismail WA 10 menit aja Ustaz. Begitu dia kata. Kalau masa saya bohong. Saya terus ya. Ustaz Ismail redo ya. Ini suruh jamaah suruh terus. Kejam. Memang agak masak bininya. Yang mana tadi? Nah, jadi emang tawasul boleh Ustaz? Boleh. Ini biar bisa debat sama tetangga tuh yang dikit-dikit bid'ah ya. Kita mazhab Syafi'i itu pendapatnya kuat betul. Karena emang kebiasaan kita ngaji tuh, saya biasanya kalau kita fotokopi biar dia punya data begitu. Jadi besok kalau ditanyain tetangga, dia bisa memberikan argumen yang tepat, logik dan rasionalis. Kadang-kadang kenapa? Karena kita nggak bisa memberikan jawaban. Nah, YouTube yang berkembang, orang-orang dia mulu. Ustadz, ngapa sih kudu ada 7 hari, 3 hari? Emang dari dulu. Ya dia kagak puas. Kok begini jawabannya? Dia buka YouTube, ternyata disalahin tahlil kita. Kita nggak bisa memberi jawaban. Ada tetangga kita nanya, Bang Haji, ngapa sih kudu ada talqin? Begini aja dah. Lu sama gue mendingan berantem. Lah, dia lari. Dia buka, nggak puas begitu. Kasih jawaban yang logik, kasih jawaban yang argumentatif. Mazhab Syafi'i kuat betul. Buktinya sedunia. Pengarang Sahihul Bukhari aja Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Benar ini. Karena kita ngaji hanya yang begitu. Besok berubah mindset dan kita untuk ngaji itu ngumpulin data. Kita butuh, apalagi anak cucu kita ke depan. Teknologi begitu canggih. Jadi kok situ-situ, ya nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya kita kuat. Nah, ini yang disebut wasilah. Emang wasilah boleh? Boleh. Mana datanya Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu. Nah itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah oleh kamu wasilah. Mana lagi Ustaz datanya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah bisobri, dengan pelantara sabar. Itu pakai ba, makanya ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil. Nanti kita bahas. Pakai ba itu. Wasta'inu bisobri wassalam. Mintalah kepada Allah tapi dengan pelantara sabar. Mintanya sih ke Allah tapi lewat pelantara. Jadi menurut hukum emang ulama apa sih pendapatnya? Sepakat semua bahwa tawasul boleh. Cuman ada jenis-jenisnya. Yuk kita bahas ini hari. Nggak apa-apa ya, kita terusin dikit. Yang pertama, apa sih jenis yang pertama? Tawasul yang disepakati oleh para ulama bi asma'illahi ta'ala, dengan nama-nama Allah Ta'ala. Jadi minta ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam. Besok saya mau ngawinin anak, bikin muda, pelampang baru manjer, catering baru manjer. Boleh minta kepada Allah lewat nama-namanya, karena Allah yang nyuruh. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang cakep. Fad'uhu, mintalah kalian biha, dengan pelantara asma.
Jadi boleh dengan asma Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Waktu saya di Jawa Timur, mungkin kiai yang di Jawa Timur, itu ada majalah namanya Aula ya dulu ya. Kalau di Jawa Timur majalah NU, Aula saya ingat banget di situ fenomena Asmaul Husna. Dulu ada satu majelis tentang Asmaul Husna. Ada satu majelis isinya 100 orang. Disuruh baca Ya Hayyu Ya Qayyum. 100 orang 100. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, 100 orang gitu. Di depannya ada air. Nah, satu majelis lagi suruh baca Ya Jabbar Ya Qahar, Ya Jabbar Ya Qahar. Tuh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kan dapat amalan itu dari Syekhona Khalil. Ya Jabbar Ya Qahar, Ya Jabbar Ya Qahar. Jadi 100 orang satu majelis suruh baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Satu majelis suruh baca Ya Jabbar Ya Qahar, Ya Jabbar Ya Qahar. Singkat kata itu air dibawa ke laboratorium. Saya nggak tahu waktu itu di Malang ya, entah Brawijaya apa-apa. Itu air diteliti yang isinya Ya Hayyu Ya Qayyum dan yang isinya Ya Jabbar Ya Qahar ternyata berbeda warnanya. Yang Ya Hayyu Ya Qayyum, wallahu alam, ini kurang lebih karena lama banget ini peristiwa. Artinya data itu saya dapat, ada kebiru-biruan yang dibaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang dibaca Ya Jabbar Ya Qahar itu cenderung ke merah-merahan. Bayangin ulama kita udah wirid, udah zikir. Kemarin tahun 2003 saya udah baca buku namanya Miracle of Water. Coba buka atau googling, namanya Dr. Emoto dari Jepang. Dia sama ngeliti air juga. Jadi semua air diteliti, di dunia diteliti. Selain pokoknya semua dunia, di Afrika, Asia, di Arab mungkin diteliti, diambil air, sampel airnya diambil untuk diteliti. Cuman di kelurahan Kemiri Muka doang dia nggak ambil begitu. Jadi semua air diambil ya. Lihat ini disertasinya. Kesimpulannya kata beliau, air itu akan berpengaruh dan mengikuti apa yang si peminum bilang. Kalau dibilang nih air cakep banget, dia mengeristal dengan indah. Bayangin, ulama kita udah duluan tuh Ya Jabbar Ya Qahar. Kalau ini dikatain ini air nggak enak banget, jelek banget, enak banget, dia berubah nih air. Bayangin, saya pernah mempraktekkan ini teori ke murid saya dulu. Dulu kan zamannya gelombang cinta, tahu ya gelombang cinta dulu. Ya, dulu kan mahal betul dulu. Dia punya begitu di dalam kamar mandinya cuma 3 helai. Coba praktekin teorinya Dr. Emoto tentang apapun akan berubah sesuai apa yang kita ngomongin. Coba saya suruh kata-katain. Jadi kalau kamar masuk mandi kan berapa kali itu sehari? Ya belum beraknya, belum ceboknya, belum mencretnya dan lain sebagainya. Itu kalau dia masuk kan dia ngelihat itu gelombang cinta, kan dulu mahal dia taruh di situ dan tempatnya sejuk. Dia kalau masuk, ini daun cakep banget nih, yang ini jelek. 3 hari kemudian yang dikata-katain setiap masuk, nih daun cakep banget, yang ini jelek. Ini jelek banget nih, ini cakep banget. 3 hari sebenarnya yang dikatain jelek mati, layu. Yang cakep bayangin, jadi berpengaruh. Jadi orang tua kita dulu tuh, dikit-dikit air itu berpengaruh betul. Dan saya bayangkan 80% lebih isi tubuh kita adalah air. Makanya kalau bapak bilang gua kayaknya sakit nih, sakit sudah. Benar ini. Ana inda dhanni abdi. Nah, bacaan wiridan kita itu berpengaruh betul dalam sikap dan karakteristik kita. Makanya kalau ada orang panasan, boleh jadi amalannya yang panas. Benar ini. Makanya dulu kan ada amalan Asmaul Husna tuh. Kalau pengen gagah, Ya Aziz, Ya Aziz. Merekonstruksi, saya dulu minta amalan dengan kiai. Kalau mau ujian, suruh baca Ya Badi, Ya Badi, Ya Badi. Di lain waktu baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Jadi berpengaruh itu, mereduksi apa yang kita ucap. Ustadz saya lagi naksir janda, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Saya jadi lagi pengusaha, amalannya lain-lain pengaruh itu. Jadi mau mesem mulu begitu kalau Ya Aziz, Ya Aziz. Jadi kelihatannya kan. Jadi ngaruh betul. Jadi wiridan zikiran setelah sholat kenceng, nanti ada ini datanya ntar kapan-kapan deh ya, undang aja lagi kan begitu ya. Jadi berpengaruh. Makanya Pak, saya pesen zikir wirid habis sholat, apalagi kan habis sholat la ilaha illallah subuh itu kan nggak dirubah. Habis Jumat tuh 7 kali 7 kali ya Fatihah qul huwallah. Itu kan datanya kuat, hadisun hasanun. Setelah subuh dan maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, lahul mulku wa lahul hamdu. Itu kan akan diangkat 10 derajat, dihapus boleh, dan dihindari dari perkara yang dia benci itu hari. Lah benar. Misalnya gua 4 banget kalau dia lewat nih sama tetangga, nah itu hari dia mati udah. Enggak ya bercanda. Jadi kita dihindari dari perkara-perkara yang kita gedeng. Kita 4 banget kalau anak kita begini-begini, itu dihindari. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwal. Subuh sama maghrib, karena itu representasi malam, subuh representasi siang. Allahumma ajirna minan 7. Kata hadis, kalau dia mati
jam 11 siang dia selamat daripada api neraka. Kalau baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni, dalam teks hadis Allahumma ajirni. Ya. Kalau maghrib juga begitu. Kalau ditakdirin dia jam 10 malam mati, dia selamat daripada api neraka. Wirid. Orang kalau nggak pernah wirid ketahuan. Lah benar. Kalau lagi kuliah subuh melongo aja begitu. Angob, melongo, angob itu jarang wirid. Bener. Ngaruh. Ini nggak apa-apa terus. Saya suka khawatir soalnya kejadian kemarin mau ceramah nih jadi blank. Lah benar. Terus ini ya nggak apa-apa ya. Jadi ketahuan orang yang nggak ada Ustadz so tahu ngomongnya klinik mistis. Begini. Untuk tahu seseorang itu nggak harus jadi sakti. Coba lihat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran ada sabda Nabi, orang yang nggak pernah baca Quran, laisa fi jawfihi minal Quran kal baitil kharbi, seperti rumah hancur, rumah kosong lah bahasa. Bapak nggak harus jadi orang sakti kalau melihat ini rumah kosong apa penghuni. Kagak, nggak perlu belajar dalam-dalam, nggak perlu ke Banten, nggak perlu ke Gunung Kelut untuk tahu ini. Makanya penjarahan rumah kosong banyak, Bu. Lah benar. Karena tahu ini. Orang juga begitu, ini kosong, ini ada isinya. Mohon maaf nih kalau jamaah pernah bangor di sini, dia nggak usah dibilangin ini kayaknya habis ngeganja ini. Ente sakti? Enggak. Saya dulu pengalaman, betul ya yang pernah bangor. Yang pernah bangor ini, lah benar. Mohon maaf saya ngajar di Bambon tuh ya. Kan banyak tukang sapi itu di Gardu. Tukang sapi aja tahu. Mohon maaf. Ini bukan jati nih. Kok ente tahu? Saya tukang kayu, Ustaz, dari kecil. Bener gak? Ini kan gak perlu sakti ya. Dipegang sorbannya. Itu kayaknya 35, Ustaz. Kok ente tahu? Saya dagang sorban di Tanah Abang. Artinya taunya dia dengan perkara yang saya miliki bukan sebuah kesaktian, betul. Tapi karena pengalaman. Bener. Ini kayu, bukan jati, ini mebel. Ya tukang minyak juga, tukang bensin tahu bahwa ini benar. Tanya sama tukang bensin. Dia tahu, bukan berarti dia sakti. Saya punya murid banyak banget tukang sapi di Gardu. Dia tahu, ini sapi beratnya berapa kilo, ditepok aja pantatnya. 3 kintal nih, Ustaz. Wah, so tahu ente. Saya puluhan tahun dagang sapi, Ustaz. Kalau nggak percaya timbang, ditimbang nggak kurang nggak lebih 3 kintal. Makanya bapak-bapak kalau pengen tahu berat bininya, ya tepok aja pantatnya begitu. 2 kintal, 3 kintal. Benar. Jadi untuk tahu sesuatu tidak harus menjadi sakti. Ya sama, ini orang kopong nggak ada isinya. Lewat wiridan juga ketahuan. Nah ini kosong. Rumah kosong itu lelenak masuk, curut masuk, nggak ada yang ngusir. Rumah kosong, walaupun 3 tingkat, ketahuan. Wah ada kobong-kobong. Ada gonggoknya lah. Tapi rumah walaupun 2 kali 3, tapi ada penghuninya. Curut mau masuk diusir, ular mau masuk diusir, gonggok mau masuk diusir. Orang kalau ada penghuninya juga begitu. Virus mau masuk diusir, santet mau masuk diusir. Karena ada baca-bacaan. Orang yang kosong, saya nggak bisa bayangin kalau orang bertahun-tahun nggak baca Al-Quranul Karim. Kayak apa tuh orang kosong? Apaan aja gampang masuk. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Baca Quran. Nawiru manazilakum bitilawati. Kita kepala rumah tangga nih. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Kita kepala rumah tangga. Kalau kita belum pernah baca Quran di rumah, anak kita nggak pernah ngelihat kita baca Quran. Coba kalau habis subuh bapak baca Quran depan TV, tuh anak kan pulang, habis maghrib pulang, assalamualaikum, dilihat babaknya lagi baca Quran. Oh, mindset di memori otaknya, babak gua orang baik. Bapak. Berasa betul kalau babaknya udah pada meninggal. Ya Allah, babak gua orang baik. Jadi kalau dia mau cekek narkoba begitu, dia ingat wajah bapaknya lagi ngaji di depan TV. Lah benar. Nawiru manazilakum. Makanya harus ada dampak kuliah subuh. Apa prakteknya? Rajin ngaji, walaupun 1 ain 2 ain. Saya nggak bisa bayangkan ada orang bertahun-tahun nggak pernah baca Quranul Karim. Ada di sini yang bertahun-tahun ngaku pengikut Nabi Muhammad, ngaku orang Islam, seumur hidup belum pernah ngatamin Al-Quranul Karim. Kayak apa itu orang? Pulang dari sini rajin baca Quranul Karim. Lah benar, nawiru manazil. Kembali ke konteks awal bahwa tawassul yang boleh yang pertama bi asma'illahi ta'ala. Ini terus apa cukup?
Yang kedua, saya persingkat saja yang kedua. Yang kedua, tawassul bi a'malis sholihah. Dan ini boleh, coba buka Riyadhus Shalihin. Kitab yang mu'tabaroh lah ya, di kalangan pesantren, di kalangan masjid-masjid di NU. Itu dulu ada 3 Bani Israel pergi, singkat kata ke Kurung. Nih, percepat. Saya kadang-kadang kalau diwaktuin ceramah suka grogi, makanya keringetan mulu tuh. Diwaktuin. Lapar katanya. Dia tahu emang ada nasi uduk. Jadi dia masuk goa. Singkat kata, ini persingkat, ini udah masyhur betul di kalangan. Jadi ketutup batu begitu, ketutup batu, didorong nggak kuat, tenaganya semana sih orang tenaganya batu gede. Akhirnya singkatnya udah mentok. Makanya boleh kalau bapak mentok tawassul. Ya ntar sabar. Jadi kalau dia dorong kagak bisa, dia gorong kagak bisa. Akhirnya begini dah, kita udah usaha kita udah mentok. Sekarang kita tawassul. Ini kan hadisnya sahih ya. Nah, ya udah lu duluan. Nah, saya mau tawassul begini dulu. Saya punya emak dan bapak, ini bakti kepada orang tua. Singkat kata, ya Allah, kalau bakti saya kepada emak dan saya persingkat, bapak dan emak saya buka apa ini pintu, ini batu, bergeser begitu. Yang kedua, ini masih belum, lu lagi dah, begini dah. Dulu gue demen sama sepupu, saking demennya true love, first love, cinta pertama dan cinta sejati. Pas aneh lamar, aneh ditolak, sakit betul ini hati. Bapak pernah ditolak janda? Kayak gimana perasaan? Neng, lu mau kawin gak sama gua? Lah dia tolak, kayak apa perasaan kita? Janda berani-beraninya nolak kita, kayak sakit hati betul hati kita. Akhirnya ngancam. Besok dia datang lagi, ini perempuan. Nih dalam cerita tawassul tadi. Ngapain? Minjem duit. Bang, saya minjem duit, saya ada perlu. Bayangin dulu kita ditolak, terus dia datang minjem duit. Nih, kita bilang begitu. Wah, ini orang India ini, Sahrul Khan. Nih, dulu lu nolak gua, udah asem lu minta duit sama gua. Nih, please apa bang, saya butuh banget. KJP kagak turun, BLT nggak turun. Singkat kata begini dah, kalau lu mau minjem duit gua, kita tidur dulu sekali. Laki-laki ya. Oh, dulu lu gua tolak, sekarang lu tidur sama gua sekali. Kalau lu mau gua kasih lu duit, lu mau syukur, enggak terserah lu. Iya deh bang, disepakati. Kita tidur. Singkat kata, udah pada telanjang, paham dah ya, saya nggak pernah telanjang gitu. Kira mau ditomblok, mau ditumbrak gitu, mau ditomblok, getar badan, bercucuran air matanya, keringat dingin keluar satu-satu. Ini akhwafullah, takut kepada Allah mendominasi daripada syahwatnya. Kan ada 7 golongan tuh yang bakal dinaungi pada hari tidak ada naungan kecuali nama. Salah satunya laki-laki yang diajak begituan nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar, itu kan nggak ada naungan, nggak ada uung-uungan. Bagaimana kita menganalogikan supaya kita bergambar kepada itu? Bapak, kalau bapak di lampu merah, Bu, tengah hari bentet begitu di lampu merah. Bener naik motor, Bu. Tengah hari bentet, pasti kita akan minggir-minggir nyari ada yang pohon teduh dikit. Saking panasnya itu hari. Nanti di padang mahsyar nggak ada naungan, nggak ada uung-uungan. Padang mahsyar itu rata dalam kitab tauhid. Nggak ada canggokan, nggak ada tebingan, rata itu padang mahsyar nanti dia miliki. Nggak ada naungan. Orang pada mikirin urusannya masing-masing. Gue bakal nerima tangan kita pakai kanan atau waro al-zohri, dilukiskan pada sebuah surah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sagnu yughni. Pada hari itu orang lari dari saudaranya. Itu saudara boro-boro caraman, boro-boro cium, lari dari emaknya, lari saking takutnya. Tapi ada yang lagi indohoy, berkipas-kipas begitu, di bawah uung-uungan yang Allah berikan. Itu tuh sabatun yuzilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. Nah, salah satunya laki-laki yang pernah diajak begituan nama perempuan cantik dan punya nasab, dia bilang, enggak, gue takut kepada Allah. Beruntung bapak kalau dulu pernah digituin sama perempuan. Tapi kalau saya lihat dari tampang-tampangnya sih, dia yang ganggu nih, bukan mulai bener. Jauh ininya jauh. Bener, harus perempuan cakep dan punya pengaruh jabatan. Ustadz, saya pernah dulu diajak, saya nggak mau Ustadz. Sama siapa? Sama nenek-nenek. Ya kalau nenek-nenek mah dia telanjang, kita kagak nefsong gitu ya. Ini harus bro. Nah ini
Nah, ya Allah saya tolak, saya kasih, akhirnya saya redo. Buka apa kalau redo? Terbuka begitu. Nah, yang ketiga saya persingkat, tawasul dengan Nabi Muhammadin wali-wali Allah. Nah ini datanya boleh. Nah tetangga nggak mau tuh yang satu dan kedua dia mau. Urusan yang ketiga dan keempat dia nggak mau. Sebenarnya mau, cuman ditafsil namanya. Sama kayak kunut. Kunut kan ada, benar. Ada kunut nazilah, ada kunut witir. Nah subuh dia kagak mau tuh kunut. Sebenarnya persoalannya sama. Kita makanya lebih kuat. Pegang itu mazhab secara keluar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.